Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Matius 12 ayat 31 sampai 37. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Salah satu kemampuan khusus yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan menilai sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, berharga atau tidak berharga, positif atau negatif. Penilaian tersebut akan membuat manusia bereaksi atas apa yang dinilai. Reaksi atas penilaian itulah yang disebut sebagai kecenderungan hati. Kecenderungan hati disebut sebagai kehendak jika terkait dengan pengambilan keputusan. Jika manusia menilai sesuatu itu baik, maka akan bergerak mendekatinya atau melakukannya. Jika sesuatu dinilai tidak baik, maka akan bergerak menjauhinya atau tidak melakukannya. Membuat penilaian harus dilakukan oleh setiap orang. Tanpa melakukan penilaian kritis terhadap berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki standar hidup yang jelas. Tanpa melakukan penilaian kritis terhadap berbagai kejadian di dunia, maka berbagai kerusakan moral tidak bisa dinyatakan sebagai dosa. Hal itu sama saja dengan menyatakan bahwa kebenaran sama nilainya dengan kerusakan, kebaikan sama nilainya dengan kejahatan, dan menganggap perbedaan kualitas moral bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Fungsi mata adalah untuk melihat dan menilai. Penilaian baik buruknya sesuatu didasarkan kepada nilai-nilai yang telah diterimanya di sepanjang hidup. Persoalannya, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat nilai-nilai yang dianutnya juga tercemar dosa, sehingga penilaian baik buruknya dan benar salahnya sesuatu menjadi bias dan tidak sesuai dengan standar yang Allah tetapkan. Ketika seseorang kerasukan setan yang menyebabkannya buta dan bisu dibawa kepada Yesus, Yesus Kristus menyembuhkan orang itu. Pemulihan yang Yesus Kristus lakukan membuat orang itu bisa berbicara dan melihat lagi. Perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus Kristus dilihat oleh banyak orang dan merupakan fakta tak terbantahkan. Persoalannya, orang-orang Farisi yang merupakan para pemimpin spiritual Yahudi yang mempelajari Taurat Tuhan dengan teliti sehingga mengetahui firman Tuhan lebih banyak dibandingkan dengan orang kebanyakan yang juga mengetahui bahwa Yesus telah memulihkan kondisi jasmani orang yang dirasuki setan itu, malah mengatakan bahwa sumber kuasa Yesus adalah Beelzebul, sang penghulu setan. Orang-orang Farisi menilai perbuatan baik Yesus yang melepaskan orang yang kerasukan setan sebagai perbuatan yang digerakkan oleh kuasa setan. Orang-orang Farisi telah melihat perbuatan baik pemulihan kondisi orang yang buta dan bisu sebagai perbuatan jahat. Telah terjadi pembalikan total atas nilai kehidupan. Telah terjadi pembalikan total atas kebaikan Allah. Ketika orang menilai perbuatan baik sebagai jahat, patokan yang digunakannya masih merupakan standar kerajaan Sang Bapa segala dusta. Ketika orang menilai pekerjaan Allah sebagai pekerjaan setan, patokan yang digunakannya masih merupakan standar kerajaan kegelapan. Ketika orang masih mempergunakan berbagai standar kerajaan dunia dalam menilai berbagai hal di dunia, berarti nilai-nilai hidupnya belum ditata ulang oleh Roh Kudus. Ketika orang masih mempergunakan berbagai standar kerajaan dunia dalam menilai berbagai hal di dunia, berarti nilai-nilai hidupnya belum diselaraskan dengan standar kerajaan Allah. Ketika orang masih mempergunakan berbagai nilai kerajaan dunia dalam menilai berbagai hal di dunia, karena telah menolak Roh Kudus memperbaharuinya. Menolak Roh Kudus berarti menolak kehidupan baru yang diberikan Allah
dan memilih untuk tetap di dalam kehidupan lama yang penuh dosa. Menolak Roh Kudus berarti menolak terang kehidupan dan memilih untuk tetap di dalam kegelapan dunia. Menolak Roh Kudus berarti menolak kebenaran memandu hidupnya dan memilih untuk tetap di dalam kejahatan berkelanjutan. Penolakan terhadap Roh Kudus itulah yang merupakan dosa yang tidak terampuni. Karena itu, sebagai orang berdosa yang diberikan anugerah pengampunan dosa, kita perlu menindaklanjuti pengampunan itu dengan hidup selaras dengan kebenaran Allah, sebagai bukti bahwa kita memang tidak menolak Roh Kudus yang mengingatkan dan mengajarkan melakukan kebenaran Allah. Membiarkan perkataan Allah menuntun hidup kita dengan menjadikannya sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hidup merupakan bukti kesediaan diajar oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai rancangan damai sejahtera Tuhan.